Pernah nggak sih kalian ngerasa kita tuh sekolah belasan tahun, pakai seragam hampir setiap hari, tapi nggak pernah nanya satu hal sederhana. Kenapa warnanya itu-itu aja? Putih merah untuk SD, putih biru untuk SMP, putih abu-abu untuk SMA. Kenapa nggak warna yang lain? Kenapa justru abu-abu? Padahal, katanya masa-masa SMA itu masa paling indah. Atau jangan-jangan ini semua konspirasi? Selamat datang di Jam Kosong, tempat kita ngebahas hal-hal yang nggak pernah dibahas di jam pelajaran. Sebelum kita ribut soal warna, kita mundur sedikit ke belakang. Ke masa ketika sekolah itu belum milik semua orang. Dulu, sekolah itu barang mahal. Yang bisa sekolah cuma anak pejabat Belanda, anak orang Eropa, dan anak bangsawan lokal. Mereka pakai pakaian terbaik, gaya Eropa, gaya priai. Waktu itu belum ada seragam. Dan dari pakaian aja, orang sudah bisa langsung tahu siapa yang berkuasa, siapa yang cuma numpang hidup. Bayangin kalau sistem ini masih berlaku sampai sekarang. Ada yang datang ke sekolah dengan outfit mahal karena bapaknya pejabat, ada yang pede pakai brand ternama karena orang tuanya pengusaha, dan sebagian besar dari kita datang pakai kaos partai bekas kampanye bapaknya teman kita yang sudah jadi pejabat. Kelihatan lucu, tapi sebenarnya pedih. Karena dari baju aja, anak-anak sudah belajar satu hal, satu sosial itu nyata. Kondisi ini terus berjalan, bahkan setelah Indonesia merdeka. Sampai akhirnya, sekitar tahun 1982, pemerintah mulai berpikir nih, pendidikan harus rapi, harus teratur, dan harus terasa sama untuk semua. Disitulah negara masuk. Lewat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah mengeluarkan aturan seragam nasional. Lewat SK Menteri Pendidikan nomor 052, sejak saat itu, warna seragam ditetapkan. Putih merah untuk SD, putih biru untuk SMP, putih abu-abu untuk SMA. Tujuan sebenarnya sederhana, bukan buat bergaya, bukan buat estetik, tapi buat menyetarakan, supaya di kelas nggak kelihatan siapa anak pejabat, siapa anak rakyat biasa. Semua sama, pakai seragam. Dan sejak saat itu, jenjang pendidikan kita bukan cuma beda kelas, tapi juga beda warna. Warna seragam sekolah itu sebenarnya bukan soal cocok atau tidak cocok, bukan dipilih secara asal, dan juga bukan sekedar estetika semata. Semua itu lahir dari pemikiran filosofis yang cukup dalam tentang psikologi perkembangan anak. Idik Sulaiman adalah sosok yang merancang kodifikasi warna seragam sekolah pada tahun 1982 dengan landasan psikologis yang kuat. Warna merah hati dipilih untuk jenjang SD, karena fase ini adalah fase eksplorasi. Filosofinya sebenarnya sederhana saja. Merah diasosiasikan dengan energi, keberanian, dan keceriaan. Menurut teori perkembangan Jean Piaget, anak usia SD sekitaran 7 sampai dengan 12 tahun berada pada tahap operasional konkret. Mereka penuh energi fisik dan rasa ingin tahu. Warna merah dipilih untuk menstimulus semangat belajar, keberanian untuk mencoba, dan menyalurkan energi mereka ke arah yang lebih positif. Ini adalah warna pembangkit semangat. Sementara, biru tua dipilih untuk jenjang SMP, di mana fase ini adalah fase transisi dan relasi. Remaja SMP usia 13-15 tahun memasuki masa puber yang bergejolak. Erik Erikson menyebut fase ini sebagai identity versus role confusion. Mereka mulai mencari jati diri dan sangat peduli pada hubungan sosial dengan teman sebaya. Warna biru dimaksudkan untuk memberikan efek menenangkan pada emosi yang labil, mendorong rasa percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi sosial yang lebih mandiri. Soalnya ingin menyampaikan, bro, di masa ini kamu kalem aja, pelan-pelan, jangan buru-buru, jangan mudah baper juga, karena ini memang fase peralihan, dinikmati saja. Dan terakhir, abu-abu, masa SMA, atau fase maturitas dan keseimbangan. Kenapa abu-abu? Abu-abu adalah warna netral, campuran hitam dan putih, melambangkan keseimbangan, ketenangan, keseriusan, dan kedewasaan. Siswa SMA usia 16-18 tahun berada di ambang kedewasaan. Mereka mulai memikirkan masa depan, karir, dan peran sosial mereka. Warna abu-abu diharapkan dapat meredam agresivitas remaja, mendorong ketenangan dalam pengambilan keputusan, dan mempersiapkan mereka menjadi individu dewasa yang lebih stabil dan fokus. Di balik filosofi luhur seragam sekolah, terdapat realitas ekonomi politik yang tidak selalu indah. Seragam sekolah telah berubah menjadi ladang bisnis yang menguntungkan oknum-oknum di dalam ekosistem pendidikan. Seragam yang awal mulanya dibuat untuk menyetarakan, perlahan berubah fungsi, dari simbol kesetaraan menjadi beban. Setiap tahun ajaran baru, orang tua datang ke sekolah bukan cuma membawa harapan, tapi juga kecemasan. Ribuan laporan masuk ke Ombudsman terkait maladministrasi pendidikan.
Dan isu seragam selalu menjadi salah satu keluhan utama. Sekolah negeri yang seharusnya gratis atau terjangkau, perlahan berubah menjadi pasar monopoli perlengkapan sekolah. Daftar ulang berubah jadi daftar belanja. Bukan hanya sekolah negeri, sekolah swasta lebih parah. Seragam menjadi wajib, model ditentukan, jumlah sudah dipaketkan. Katanya tidak bisa beli di luar, katanya harus sesuai aturan, katanya juga demi kerapian. Harganya? Jangan ditanya. Seringkali tidak sederhana dan tidak masuk logika. Padahal di luar sekolah, dengan bahan dan kualitas yang sama, harga bisa jauh lebih masuk akal. Ironisnya, pemerintah melalui Permendikbud sebenarnya melarang kewajiban membeli seragam di sekolah, tapi nyatanya di lapangan semua itu terabaikan. Anak belum masuk sekolah, orang tuanya sudah pusing duluan dengan daftar belanja seragam. Dan tanpa sadar, kita belajar satu hal. Bahkan untuk terlihat sama, usaha setiap keluarga tidak pernah benar-benar sama. Pertanyaannya sekarang, apakah seragam saat ini masih sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menyetarakan pendidikan untuk semua golongan? Seragam sekolah di Indonesia lahir dari niat yang mulia. Ia dirancang sebagai alat pemersatu bangsa dan penyeimbang sosial. Namun ironisnya, justru dari situlah perbandingan dimulai. Dari sepatu, tas, hingga atribut. Katanya seragam, tapi rasanya makin beragam. Bukan lagi sekedar pakaian belajar, melainkan penanda. Siapa yang mampu mengikuti dan siapa yang hanya berusaha menyesuaikan. Kita tidak sedang menyuruh seragam dihapus. Kita juga tidak sedang mengajak melawan aturan. Sejarah membuktikan seragam efektif membangun identitas nasional pasca kolonial. Psikologi perkembangan membenarkan filosofi warna yang ada. Namun kegagalan dalam tata kelola, lemahnya pengawasan, dan realitas ekonomi orang tua telah mencederai tujuan mulia tersebut. Kita hanya ingin mengingatkan kembali niat awalnya. Seragam lahir untuk menghapus perbedaan bukan menambahnya. Untuk meringankan bukan memberatkan. Masalahnya bukan di warna, bukan di kain, bukan di konsep. Masalahnya ada di cara kita menjalankannya. Apakah kebijakan ini masih berpihak pada warga sekolah? Masih ramah bagi orang tua yang hidup pas-pasan? Atau justru lebih nyaman untuk sistem dan kapitalisme di ekosistem pendidikan? Bel sudah berbunyi, tandanya jam kosong telah usai. Sampai jumpa di jam kosong berikutnya.